membahas tugas kami yang berjudul analisis aksesibilitas fasilitas berbasis WebKit dan spatio temporal. Untuk anggotanya ada saya, ada Arabisa Putra, sama ada Faisal Lutfi. Ya, ini ada latar belakang dari proyek ini adalah pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Namun pada kenyataannya akses terhadap fasilitas pendidikan masih belum merata. Di wilayah perkotaan kita dapat dengan mudah menemukan sekolah dengan jarak yang relatif dekat. Sebaliknya, di wilayah pinggiran atau pedesaan, masyarakat seringkali harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan akses pendidikan. Permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti persebaran fasilitas pendidikan yang tidak merata, lalu infrastruktur yang kurang memadai, dan kepadatan penduduk yang berbeda di setiap wilayah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan berbasis teknologi untuk menganalisis masalah ini. Salah satunya menggunakan sistem berbasis GIS. Oke, untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam materi ini adalah bagaimana cara menganalisis dan memvisualisasikan aksesibilitas fasilitas pendidikan secara spasial dan temporal menggunakan GIS. Dengan kata lain, kita ingin mengetahui yang pertama itu wilayah mana yang diakses dengan baik, dan yang kedua itu wilayah mana yang masih kurang fasilitas pendidikan. Oke, untuk tujuannya, yang pertama itu tujuan dari penelitian ini terdiri dari beberapa poin utama. Yang pertama itu untuk menganalisis persebaran fasilitas pendidikan. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat aksesibilitas rendah. Yang ketiga itu untuk membuat visualisasi data dalam bentuk web GIS yang interaktif. Dan yang terakhir untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya tujuan ini diharapkan penelitian dapat digunakan oleh pemerintah atau pihak terkait dalam perencanaan pembangunan pendidikan. Lalu ada permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini, antara lain pertama, adanya ketimpangan dalam persebaran fasilitas pendidikan. Lalu yang kedua, aksesibilitas yang masih rendah di beberapa wilayah. Yang ketiga, data yang tersedia masih bersifat statis dan tidak interaktif, sehingga sulit dianalisis secara mendalam. Yang keempat, belum adanya analisis berbasis waktu atau temporal, sehingga kita tidak bisa melihat perkembangan dari tahun ke tahun. Lalu yang terakhir, pemanfaatan teknologi seperti GIS dan WebGIS masih belum optimal. Yang selanjutnya adalah konsep GIS. GIS atau Geographic Information System adalah sistem yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data berbasis geografis. Data GIS kita dapat menggabungkan dua jenis, yaitu data spasial seperti data sekolah, data atribut seperti jumlah siswa atau kapasitas sekolah. GIS memiliki beberapa fitur utama seperti butter analysis, overlay, spatial query. Dengan GIS kita dapat melihat pola industri fasilitas pendidikan secara lebih. Spatio temporal merupakan konsep yang menggabungkan analisis ruangan dan waktu. Artinya, kita tidak hanya melihat kondisi pada satu waktu saja, tetapi juga melihat bagaimana perubahan yang terjadi dalam waktu ke waktu. Contohnya, bagaimana pertumbuhan jumlah sekolah dalam 5 tahun terakhir. Apakah akses pendidikan makin membaik atau justru makin memburuk? Dengan pendekatan ini, analisis menjadi lebih kooperatif karena mempertimbangkan dinamika waktu. Lalu ada WebGIS. WebGIS adalah pengembangan dari GIS yang berbasis web. Artinya, sistem ini dapat diakses melalui internet tanpa perlu menginstal software khusus. Keunggulan WebGIS antara lain mudah diakses oleh banyak pengguna, lalu interaksi dan user friendly, lalu dapat menampilkan data secara real time. Dengan WebGIS, hasil analisis dapat disajikan dalam bentuk peta digital yang mudah dipahami oleh pengguna.
Oke, untuk selanjutnya ada diagram. Pada grafik ini kita dapat melihat perbandingan tingkat aksesibilitas pendidikan di beberapa wilayah. Terlihat bahwa wilayah perkotaan memiliki tingkat akses yang lebih tinggi, sedangkan wilayah pedesaan masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Diagram ini membantu kita memahami pada pola secara tepat sebelum melakukan analisis yang lebih mendalami menggunakan GIS. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akses terhadap fasilitas pendidikan masih belum merata. Kemudian penggunaan GIS terbukti efektif dalam menganalisis data spasial. Kemudian web GIS membantu dalam visualisasi data secara interaktif. Dan pendekatan spatiotemporal sangat penting untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan kombinasi ketiga teknologi ini, analisis jadi lebih akurat dan informatif. Sekian mungkin dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.